Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afwan Putra dengan NIM 2206713. Terima kasih Bapak telah menghadiri Zoom pada malam hari ini. Dan sebelum itu, eh, ada baiknya perkenalkan diri dulu Pak. Baik, nama saya Rifo Mahardika Putra. Saya adalah tenaga pendidik dari salah satu sekolah, yaitu Sekolah SMA Negeri 6 Pekanbaru. Saya sebagai guru bahasa Inggris di jenjang kelas 2. Oke, Eh, tanpa lama-lama langsung aja masuk ke sisi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebagai peserta didik, apa yang harus Bapak lakukan ketika ada mahasiswa yang kehilangan motivasinya, Pak? Menurut saya sebagai tenaga pendidik, itu adalah tugas dari kami untuk memotivasi peserta didik agar tidak jenuh di kelas dan agar mereka tetap termotivasi selama pembelajaran. Dan mungkin dari siswanya juga ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak tidak apa namanya tidak tidak termotivasi di dalam kelas. Mungkin mereka ngantuk atau tidak fokus, mungkin ada kendala-kendala lain dari internal. Itulah tugas saya sebagai guru untuk bisa membawa interest siswa dalam kelas agar mereka bisa kembali ke dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Baik, ciri-cirinya itu seperti apa, Pak? Ciri-cirinya ya seperti saya bilang tadi, mungkin ada siswa yang mengantuk, juga mungkin ada siswa yang mungkin mereka tidak, emang bukan, emang mungkin siswanya ada yang tidak suka dengan mata pelajaran saya sebagai guru bahasa Inggris, atau juga mungkin ada siswa yang emang dasarnya mereka susah fokus. Nah, disitulah tugas saya agar mereka bisa tetap fokus ke dalam pembelajaran. Baik, lanjut saja pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, apa aja sih pengertian dari yang namanya itu kreativitas dalam belajar? Menurut saya, kreativitas dalam belajar itu seperti misalnya saya memberikan tugas kepada siswa-siswa agar mereka bisa mengembangkan karakter mereka dan mereka bisa mencari jalan mereka sendiri untuk mencari jawaban dari soal-soal dan tidak tergantung kepada temannya atau kepada gurunya. Karena sekarang di dalam kurikulum Merdeka itu kan menggunakan student self-centered, student centered. Jadi itu kayak siswa yang harusnya bisa lebih mengerti agar mereka bisa lebih kreatif itu, ya saya membimbing mereka agar mereka mengembangkan imajinasi mereka mungkin untuk bisa membuat tugas-tugas mereka yang saya berikan. Seperti kayak mengembangkan ide-ide dari pikiran mereka ya, Pak. Iya, ide-ide mereka saya bimbing agar mereka juga bisa menggunakan imajinasi mereka, agar mereka mudah dan juga mereka lebih kreatif gitu untuk mengerjakan tugas-tugas atau ada hal yang lain juga, mungkin kerjasama dalam kelompok juga. Terus pertanyaan yang selanjutnya ialah apa aja yang Bapak ketahui penerapan teori belajar kognitif dan pembelajarannya, Pak? Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Eh, menurut Bapak maksudnya menurut Bapak yang Bapak ketahui mengenai penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran, Pak? Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran.
Iya, Menurut saya teori belajar kognitif itu seperti eh, mungkin melatih pentingnya proses mental dalam memahami bagaimana seseorang siswa. Seperti contohnya mungkin guru bisa menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Ya, itu bisa membantu siswa bisa membangun jembatan antara konsep yang sudah mereka pahami dengan konsep yang baru. Misalnya sebelum memulai pembelajaran baru tentang ekosistem misalnya, atau kalau di ranah saya kan bahasa Inggris, mungkin dengan teks yang baru, misalnya teks prosedur gitu. Guru dapat meminta siswa mengingat kembali pembelajaran sebelumnya yang tentang misalnya teks deskripsi gitu. Jadi saya bukan menggabungkan, menjembatani dari materi pertama ke materi kedua, seperti itu. itu ya Pak. Jadi Lebih ke melatih penalaran siswa. ya Pak. Eh, lanjut pertanyaan yang ke berikutnya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan Pak? Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan Kecerdasan. kecerdasan? Eh, Menurut saya, yang pertama sudah jelas faktor genetika, itu ya kecerdasan seorang siswa, sebagian besar tentu saja dipengaruhi dari gen yang diwariskan dari orang tuanya. Yang kedua tentu saja faktor lingkungan, eh, bisa juga dari apa yang mereka makan, dari asupan gizi yang baik, juga stimulasi mental juga penting dalam eh, faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan tadi seperti yang dapat tanya kepada saya. Lingkungan yang merangsang dengan banyak kesempatan untuk belajar dan eksplorasi dapat meningkatkan perkembangan kecerdasan siswa juga. Dan tentu saja dari tugas saya juga bisa menjadi salah satu contoh faktor yang apa tadi? Mempengaruhi perkembangan kecerdasan, yaitu pendidikan. Kualitas pendidikan juga kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak siswa tentu saja penting dalam perkembangan kecerdasannya. Guru yang baik, kurikulum yang menantang, dan juga metode-metode pengajaran yang efektif juga bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan kecerdasan mereka. Eh, jadi lanjut pertanyaan berikutnya yaitu upaya pendidik apa saja yang maksudnya upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses pembelajaran itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Upaya apa saja Upaya dalam pendidik, pendidik mengembangkan oh, kecerdasan pada peserta didik Pak? ya misalnya dari materi pertama yang saya ajarkan ke materi yang selanjutnya, itu harus jelas tahap-tahap tingkatan kesulitan dalam pembelajarannya agar mereka bisa menelaah dan juga mengembangkan kreativitas mereka, kognitif mereka juga, motorik mereka gitu. Kan di kelas itu ada siswa yang menurut saya dalam kurikulum Merdeka siswa dibagi tiga. Yang pertama ada fast learner, yang kedua ada standard learner, dan juga ada yang slow learner. Nah, yang fast learner itu seperti siswa yang mereka cerdas gitu. Yang medium itu, yang standar itu seperti siswa-siswa yang ya pada biasanya gitu penalaran mereka. Dan yang terakhir ada slow learner itu seperti siswa yang kurang cepat tanggap gitu dalam proses pembelajaran. Nah, di situ tugas saya agar bisa secara adil mengajarkan mereka materi-materi yang saya berikan juga. Terus pertanyaan selanjutnya tuh ciri-ciri individu yang kreatif itu seperti apa sih Pak? Ciri-ciri individu apa? Ciri-ciri individu yang kreatif Pak?
Mohon maaf jaringan saya agak bermasalah sedikit. Bisa diulangin pertanyaannya? Eh, apa saja ciri-ciri individu yang kreatif, Pak? Ciri-ciri individu yang kreatif. Hmm, yang pertama jelas siswa itu seperti memiliki pikiran yang terbuka dan tidak takut mencoba hal-hal yang baru atau melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Yang kedua tentu saja rasa ingin tahu yang tinggi gitu, kayak siswa yang kepoan, kayak misalnya dalam pembelajaran mereka banyak bertanya kayak kenapa gini gini gini, bagaimana caranya, mengapa gitu-gitu. Dan ketiga mungkin mereka inovatif gitu. Mereka bisa tidak takut untuk mencoba hal yang baru dan berbeda, walaupun itu mengambil resiko juga ya. Mereka melihat kegagalan bagian dari proses belajar juga itu pasti dalam kelas. Eh, yang tentu saja yang terakhir adalah mandiri dalam berpikir. Eh, Siswa-siswa mungkin sering memiliki pemikiran yang orisinil dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Mereka merasa nyaman berpikir secara independen dan sering mempertanyakan norma dan konvensi juga. Menurut sebelumnya tadi yang nomor dua tadi motivasi apa tadi tadi ya Pak? Yang dimana tadi itu mahasiswa yang selalu kepoan yang tadi Bapak bilang. Nah itu tentunya pasti selalu merasa diri dia itu ingin tahu dan bagaimana sih cara yang dia lakukan itu biar pengen tahu gitu Pak. Iya, mungkin seperti saya memberikan materi itu eh, agak sedikit lebih sulit agar memancing siswa dapat menanyakan pertanyaan kepada saya. Seperti saya berikan contoh, tapi belum belum saya berikan penjelasannya gitu. Agar siswa bisa bertanya kepada saya kayak, Pak, ini apa Pak artinya atau gimana-gimana. Juga mungkin karena saya guru bahasa Inggris, saya akan meletakkan kata kunci yang sedikit sulit. Dan saya akan menugaskan siswa untuk ya mencari kosakata-kosakata yang sulit dalam satu teks yang akan saya berikan nantinya dalam kelas. Ya Pak. Selanjutnya soalan yang berikutnya menurut Bapak nih sebagai pendidik apa yang Bapak ketahui tentang pengertian kreativitas Pak. Tetapi ini dalam perkembangan murid Pak. Kreativitas dalam perkembangan murid. Kreativitas dalam perkembangan murid. Ya, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi juga, kreativitas itu ya menjadi elemen penting dalam perkembangan siswa atau juga murid. Walaupun maksud saya baik dalam konteks akademis walaupun juga non akademis, kreativitas itu mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak gitu, mencari solusi dan membuat mereka lebih inovatif dan mengembangkan kemampuan problem solving mereka. Nah, seperti itu jawaban saya. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Eh, Menurut Bapak nih, eh, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atensi, Pak? Yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi atensi. Faktor yang mempengaruhi atensi siswa dalam kelas itu ya gimana saya jelasinnya ya? Siswa itu kan mudah terdistract gitu dalam kelas karena mereka masih remaja juga, jiwanya masih ingin main tentunya. Ya, faktor yang mempengaruhi atensi itu ya gimana dinamika di dalam kelas gitu, apakah membosankan atau kelas yang menyenangkan. Kalau gurunya seru atau
humoris juga di dalam kelas, mungkin itu bisa menarik atensi siswa di dalam kelas gitu. Eh, Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Yang mempengaruhi atensi ini, Pak? Ciri-ciri gimana nya? Ciri-ciri yang mempengaruhi atensi. Kan tadi kan sudah Bapak jelaskan tadi ke faktor-faktornya. Nah, ciri-cirinya lagi, Pak. Ciri-cirinya yang mempengaruhi atensi. Mungkin ciri-ciri siswanya yang susah ditarik gitu atensinya kepada guru, ya seperti siswa-siswa yang tidak fokus dalam kelas, atau siswa-siswa yang bandel juga pasti ada di dalam kelas, atau siswa-siswa yang ngantuk tadi seperti di awal saya bilang tadi juga, ya siswa-siswa yang mungkin kurang suka dengan pembelajarannya. Lagi-lagi di situ tugas saya untuk menarik atensi mereka agar bisa fokus di dalam kelas. Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Lanjut, pertanyaan berikutnya, Pak. Menurut Bapak nih lagi, pengertian lupa dan proses terjadinya lupa seperti apa, Pak? Dan bagaimana cara mengatasi dari kelupaan itu, Pak? Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Menurut Bapak nih, pengertian lupa dan proses terjadinya lupa, Pak. Dan bagaimana cara Pengertian mengatasi lupa iya, pengertian lupa dan proses terjadinya lupa. Dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? dan bagaimana lupa itu ya seperti tadi, siswa-siswa yang mudah terdistract gitu, yang mudah teralihkan atensinya. Ya, penyebab lupa mungkin kurang tidur juga, atau bisa jadi nutrisi yang tidak seimbang juga mungkin. Caranya ya saya menasihati siswa untuk bisa tidur yang cukup, mungkin juga tenang dalam kelas, jangan sampai stres juga. Mungkin juga olahraga yang teratur mungkin bisa apa membantu pola pikir siswa, pola makan yang sehat juga gitu. Ini ya, Pak. Dan upaya pendidik dan bagaimana cara mengoptimalkan proses informasi para peserta didik dalam proses belajar, Pak. Upaya peserta didik mengoptimalkan memproses informasi pada peserta didik, Pak, dalam proses belajar. Nah, itu Mohon maaf, gimana, bisa Pak? diulangi pertanyaannya, suaranya kurang jelas. Upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik, Pak. Mengoptimalkan memberikan materi gitu kepada siswanya maksudnya. Upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik. Ya itu tergantung bagaimana dinamika di dalam kelas juga. Ya kita sebagai guru juga itu tugas kita agar bisa mencari cara bagaimana seoptimal mungkin, bagaimana cara siswa dapat menerima informasi yang kami berikan. Seperti tadi ada pelajar yang cepat tangkap, lambat tangkapnya, atau yang biasa saja, itu harus kami telah dulu dalam kelas. Makanya dari sebelum ada pembagian kelas, kalau di SMA kan ada IPA dan IPS ya, itu kan ada tes psikologinya dulu, jadi bisa dibedakan gimana cara mereka menangkap informasi, apakah itu cepat atau lambat. Iya, Pak. Eh, Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Ya, jadi mungkin terima kasih, Pak, atas partisipasinya dalam Zoom ini, Pak. Mungkin sekian aja dulu, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Deva.
Ya, makasih Pak. Saya tutup aja ya Pak. Ya, Gak apa-apa. Baik. ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.